Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I want to explain about klinik gizi. First, my name is Mar Ramadan and I'm from the Marble House. I want to explain about klinik gizi. Jadi ilmu gizi klinik adalah disiplin ilmu yang mempelajari hubungan antara makanan dan kandungan nutrisi di dalamnya dengan kesehatan dan penyakit-penyakit terkait gizi serta kondisi medis tertentu. Mulai dari penyakit akut kronis serta degeneratif yang biasanya disebabkan oleh proses penuaan. Ilmu gizi klinik dalam medis digunakan dalam aspek pencegahan, penyembuhan, dan pencegahan komplikasi berlanjut di suatu penyakit. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan pekerjaan dan praktik tenaga gizi adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan gizi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam profesi tenaga gizi ada ahli gizi, ada pula dietitian. Berikutnya adalah saya akan menjelaskan tentang jumlah yang harus kita perlukan dalam zat gizi yang dibutuhkan oleh manusia. Mengonsumsi makanan bukan hanya soal memenuhi rasa lapar, namun kalian juga harus memperhatikan zat gizi yang ada di dalamnya. Untuk memperoleh gizi seimbang diperlukan konsumsi dari berbagai kelompok makanan yang berbeda. Zat gizi yang dibutuhkan tumbuh di antaranya adalah protein, karbohidrat, dan lemak. Zat gizi tersebut diperlukan untuk membangun dan memperbaiki sel-sel tubuh, metabolisme, dan untuk mendapatkan energi. Bukan hanya ketiga zat gizi di atas, tubuh juga membutuhkan mineral dan vitamin untuk pertumbuhan tulang, mengatur cairan elektrolit tubuh, membantu proses metabolisme dan pembentukan sel-sel darah, dan membentuk hormon maupun enzim. Untuk lebih jelasnya saya akan merinci satu persatu. Yang pertama itu karbohidrat. Gizi yang dibutuhkan tubuh ini memiliki dua macam jenis, yakni karbohidrat simpleks dan kompleks. Karbohidrat simpleks adalah karbohidrat yang cukup mudah diserap oleh tubuh, dan bila glukosa yang terbentuk tidak segera digunakan akan disimpan oleh tubuh dan menjadi lemak. Sementara karbohidrat kompleks itu adalah karbohidrat yang diserap secara perlahan dan meningkatkan kadar glukosa di tubuh secara perlahan. Dianjurkan untuk lebih banyak mengonsumsi karbohidrat kompleks dibandingkan dengan karbohidrat simpleks. Yang kedua itu adalah protein. Protein itu adalah gizi yang dibutuhkan tubuh. Selanjutnya, makanan yang mengandung lebih banyak protein diantara susu, telur, keju, daging, biji-bijian yang masih berkulit ari, kacang tanah, dan kedelai. Susu dan sejenisnya menjadi sumber protein yang perlu dikonsumsi. Selain itu, kedelai mengandung protein yang lengkap. Kandungan proteinnya 2 kali lebih banyak dibandingkan dengan protein yang dikandung oleh daging, dan lebih banyak 4 kali daripada telur. Makan putih telur setiap hari juga dianjurkan, karena di dalam putih telur tidak mengandung kolesterol yang tinggi. Selanjutnya adalah lemak. Lemak selalu diidentikan sebagai zat jahat dalam tubuh, padahal beberapa jenis lemak masuk ke dalam kategori gizi yang dibutuhkan tubuh. Lemak berguna untuk memproduksi energi dan pertumbuhan baik badan maupun otak, serta memelihara pergantian jaringan. Lemak dibagi menjadi 3 golongan, yaitu asam lemak jenuh, asam lemak tak jenuh tunggal, dan asam lemak tak jenuh ganda. Mengurangi konsumsi lemak tak jenuh dalam porsi makanan membantu meningkatkan kesehatan Anda. Beberapa asam lemak jenuh, lemak jahat atau lemak jahat yang harus dihindari adalah lemak dari daging berkaki 4 seperti domba, kambing, sapi, dan babi. Selain itu, lemak trans seperti margarin, biskuit, dan krim juga termasuk lemak yang jahat. Sementara itu, lemak sebaiknya kalian peroleh lainnya minyak dari biji gula merah, minyak dari biji bunga matahari, minyak jagung, minyak kacang kedelai, dan minyak kacang tanah. Pada umumnya, untuk menggambar
mendapatkan pola makanan gizi seimbang menggunakan piramida, namun ini bisa menggunakan panduan piring makan untuk memenuhi gizi seimbang. Panduannya sebagai yang pertama, setengah piring makan terdiri dari sayur dan buah-buahan. Makanan sayur-sayuran dan buah-buahan dan mengonsumsi kelihatan jenis dan warna. Yang kedua itu seperempat piring diisi dengan protein seperti ikan, ayam, atau kacang-kacangan. Kurangi konsumsi daging merah ataupun daging olahan seperti sosis. Selanjutnya adalah seperempat piring makanan diisi dengan makanan yang berasal dari beras, gandum, atau pasta. Perlu diingat jika kandungan gula dan protein atas beras berwarna putih tergolong tinggi, jadi perlu berhati-hati bagi yang memiliki masalah dengan gula darah. Dan yang selanjutnya itu yang keempat, tambahkan sedikit minyak seperti minyak zaitun, minyak kedelai, minyak jagung, dan minyak lain-lain. Terakhir, disarankan untuk membatasi konsumsi teh atau kopi. Batasi susu dan produk turunannya dengan mengonsumsi sekitar 1-2 kali per hari. Jus 1 gelas per hari, dan jangan mengkonsumsi minuman dengan kandungan gula. Itu dia informasi gizi yang dibutuhkan tubuh. Semoga bisa membantu kawan-kawanku semua. Saya kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.